أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكذبون صدق الله العظيم. Surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 96 yang artinya, dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan dari bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pertama sekali, marilah kembali kita berbahari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari yang sejuk dan insyaallah berkah ini Allah masih mengizinkan kita untuk melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk bisa berubudiyah kepada Allah, untuk bisa hadir di musala ini dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap amalan yang kita lakukan dimulai dengan keikhlasan kepada Allah dan Allah menerimanya menjadi amal soleh bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk dalam kehidupan ini tidak hanya mencari banyaknya jumlah, karena banyak orang yang tertipu dengan banyaknya jumlah. Tapi lebih dari itu, kita mencari keberkahan dari setiap apa yang kita cari. Keberkahan itulah yang akan memberikan ketenangan. Karena banyaknya jumlah belum tentu akan memberikan ketenangan. Tapi di dalam keberkahan, insya Allah ada ketenangan. Maka dari itu, kita sebagai umat Nabi Muhammad senantiasa menjadikan beliau sebagai suri teladan bagi kita. Karena setiap perkataan, perbuatan, dan ucapan beliau hadir pembelajaran yang luar biasa. Hadir hikmah, hadir contoh dan tauladan yang bisa kita jadikan sebagai model dalam kehidupan kita. Beliau telah berhasil menjadi seorang ayah bagi anak-anaknya, memimpin dengan baik, menjadi suami yang luar biasa, yang memperlakukan istrinya dengan adab dan akhlak yang luar biasa. Beliau berhasil menjadi seorang pemimpin yang dicintai umatnya, menjadi seorang sahabat. Maka sudah sepantasnya lah kita menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan kita. Maka itulah Allah sendiri bahkan menyampaikan dalam Al-Quran, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu ada suri tauladan, contoh uswah bagi kamu. Karena banyaknya kehidupan Rasulullah yang telah dipercontohkan kepada kita, diperlihatkan kepada kita keagungan yang luar biasa. Bahkan
Rasulullah itu sendiri memiliki akhlak yang agung. Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini insyaallah sesuai dengan ayat yang kita baca tadi, tema yang ingin kita sampaikan adalah meraih keberkahan dalam hidup. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kehidupan ini Allah berikan kepada kita tentu adalah dalam rangka ketaatan kepadanya. Karena itulah tugas kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tugas kedua Allah sampaikan dalam surah Al-Baqarah. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Menjadi pemimpin. Bagi siapa? Tentunya yang pertama itu bagi diri kita. Lalu seterusnya bagi orang-orang di sekitar kita. Ketika tugasnya sebagai hamba Allah dia lakukan dengan baik, maka dilanjutkan dengan tugas berikutnya adalah menjadi pemimpin. Agar orang lain juga menjadi baik, agar orang lain juga menjadi taat. Maka dalam menjalankan tugas ini, tentu banyak hal yang kita hadapi, banyak godaan, banyak rintangan. Dan dalam mendapatkan kehidupan ini pun terkadang kita lupa bahwasanya ada yang lebih utama kita capai dan kita raih lebih dari sekedar jumlah. Karena ketika kita fokus kepada jumlah, maka kita lupa satu hal, ada keberkahan yang juga harus kita cari. Misalnya dalam hal rezeki, sering kita tertipu seolah-olah jumlah itulah yang mesti kita raih untuk rezeki ini. Orang mengira dengan banyaknya rezeki, dengan banyaknya jumlah yang dia raih, maka dia dapatkan ketenangan. Tapi ternyata tidak. Ada yang lebih luar biasa lagi dari hanya sekedar jumlah, yaitu berkah. Nah, lalu apa itu berkah? Menurut Imam Al-Ghazali, berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambah kebaikan dari apa yang Allah titipkan kepada kita. Itulah berkah. Nah, sekarang Bapak tadi Bapak Ibu, Bapak jemaah haji, bayang Ibu Bapak cari banyak atau berkah? Berkah. Apa? Berkah ya. Kalau dia pun biarlah banyak tapi berkah. Dia kalau pemilihan itu sih ya. Kalau pemilihan tentu berkah ya Pak. Tapi kalau bisa kaduoyo, ancalah kaduoyo. Bahagia dan berkah. Bahagia dan berkah. Maka ternyata jangan lupakan konsep berkah ini dalam kehidupan. Karena itulah yang membuat tenang, itulah yang membuat kedamaian, itulah yang membuat kita selamat, terhindar dari perbuatan yang tidak diinginkan oleh Allah, terhindar dari maksiat dan dosa. Maka berkahnya usia itu kapan? Ketika semakin bertambah umurnya, semakin bertambah usianya, semakin taat dia kepada Allah. Maka tentu diri kita yang paling tahu, ya Allah, sudah sekian tahun Engkau izinkan aku hidup di atas dunia ini. Maka apakah bertambah ketaatan kita? Terjaga sholat kita, terjaga apa yang kita makan, terjaga lisan kita. Kalau bertambahnya usia kita makin membuat kita taat kepada Allah, berarti usianya berkah. Namun kalau usianya bertambah, maksiatnya juga bertambah, dosanya juga dia tumpuk, maka dia kehilangan berkah dalam kehidupannya. Masya Allah. Padahal bangunnya kita di pagi hari itu adalah kesempatan yang kembali Allah titipkan untuk kita memperbaiki diri. Kesempatan yang Allah titipkan kepada kita untuk menambah amal kita. Tapi kita isi kembali dengan maksiat kepadanya. Maka itulah kenapa Allah bersumpah dengan waktu. Wal as innal insana lafi khusr. Demi waktu, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Kenapa? Modal yang Allah titipkan kepadanya justru semakin berkurang karena maksiat dan dosanya. Modal yang Allah titipkan itu apa? Usia, kesehatan, kesempatan, itu modal.
tapi tidak berguna sedikit pun modal itu. Kenapa? Dia gunakan untuk bermaksiat, dia gunakan untuk berdosa, sehingga tidak menambah amalannya, tidak menambah kebaikannya dalam kehidupan. Sementara modal habis dulu, modal berkurang dulu. Justru dalam kehidupan kita ibarat menggali. Kalau menggali cari untung, cari rugi. Ada orang di biarlah rugi, saya tambah ada. Mana ada? Padahal dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah. Ya, wahai orang beriman, maukah aku tunjukkan perdagangan yang menguntungkan? Ala tijarah. Ya, menghindarkan kita daripada azab yang pedih. Maka perdagangan dengan Allah itu tentu kita persembahkan yang terbaik. Nah, berkahnya rezeki itu bukan tentang banyaknya saja, bukan tentang banyaknya saja. Karena rezeki itu hadir kepada kita adalah bentuk nikmat yang Allah titipkan. Nikmat yang Allah titipkan itu mestinya untuk ketaatan. Contoh ibu atau orang tua bagi binti anak, tapi digunakan untuk yang lain-lain. Besar gunakan untuk yang lain-lain. Ya kan? Tapi digunakan untuk yang lain-lain, untuk bermain warnet, bahkan mungkin yang paling menyedihkan untuk bertaruh, untuk berjudi misalnya. Apa perasaan ibu? Kecewa. Ya. Padahal itu dititipkan untuk kebaikan. Begitu juga Allah menitipkan kepada kita nikmat semua yang kita pakai ini untuk kebaikan, untuk ketaatan. Lalu kita gunakan dia untuk maksiat. Kita gunakan dia untuk berdosa. Betapa malunya kita nanti ketika menghadap Allah, menghadapkan maksiat dan dosa kita. Makanya ada riwayat menyebutkan akan dihadapkan kepada Allah manusia nanti, lalu dia ditanya tentang nikmat yang digunakannya. Wahai fulan, untuk apa nikmat yang aku berikan kepadamu? Untuk apa kau gunakan nikmat yang aku titipkan kepadamu? Ditanya tentang nikmat yang Allah titipkan. Nikmat melihat, untuk apa kita pakai? Nikmat lisan, untuk apa kita gunakan? Nikmat pendengaran, untuk apa kita pakai? Nikmat sehat, untuk apa kita pakai? Karena semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Allah akan minta pertanggungjawaban dari nikmat yang Allah titipkan itu. Dan semuanya bersaksi kepada Allah. Tangan bersaksi, telinga bersaksi, mata bersaksi terhadap apa yang dia gunakan. Kalau digunakan untuk ketaatan, maka dia bersyukur anggota tubuh ini. Ya Allah, kakiku digunakan oleh sefulan yang memiliki, oleh Tuhanku ya Allah untuk taat kepadamu, untuk melangkah ke masjid ya Allah. Ya Allah, tanganku, aku digunakan oleh Tuhanku untuk bersedekah ya Allah, untuk membantu ya Allah. Bersaksi dia, kecuali mulut dia akan dikunci, tidak bisa protes. Tapi seluruh anggota tubuh dia akan bersaksi, ya Allah, mata ini ya Allah digunakan Tuhanku untuk mengaji, membaca Quran. Walaupun kamu seketik dibaca dua ya Allah, berhenti dia, tidak menghalangi dia untuk taat. Telinga digunakan untuk mendengar ayat-ayat-Mu ya Allah. Ketika ada maksiat, ketika ada hal-hal yang Engkau larang, maka dia tidak mendengar dia, ya Allah. Dia menjauh dia. Maka seluruh anggota tubuh ini akan dia berkah gunakan untuk ketaatan kepada Allah, termasuk dia rezeki. Nah, lalu Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, apa yang membuat segala sesuatu itu menjadi berkah? Maka gunakan seluruh ketaatan itu untuk seluruh nikmat itu untuk ketaatan kepada Allah. Itulah yang akan membuat dia menjadi berkah. Lalu untuk meraih keberkahan itu setidaknya ada 7 hal yang harus kita lakukan. Nah, 7 hal untuk meraih keberkahan. Yang pertama, agar kita raih keberkahan itu syaratnya memang beriman dan bertakwa. Ini syarat mutlak untuk meraih ketakwaan. Sampaikan Allah dalam surah Al-A'raf tadi, sekiranya ya, penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakah. Allah turunkan kepada mereka berkah. Dan tak tanggung-tanggung Bapak Ibu,
minas sama iwal turun berkah dari langit dan dari bumi. Masya Allah. Jadi kalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, yang turun itulah keberkahan pada negeri itu, keberkahan pada RT itu. Kalau penduduk RT itu taat kepada Allah, maka Allah turunkan keberkahan kepadanya. Keberkahan itu bertambah kebaikan-kebaikan di dalam RT itu, di dalam RW itu, di dalam negeri itu, di dalam sebuah negara itu. Maka keberkahan yang hadir itu apa? Menimbulkan kedamaian, menimbulkan ketenangan, dan makin bersemangat untuk taat kepada Allah. Itulah dampak dari keberkahan yang Allah turunkan itu. Maka iman dan takwa ini adalah fondasi dasar untuk meraih keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan orang yang beriman itu dia tenang, karena keberkahan yang dia dapatkan, dia tenang, tidak dikhawatirkan kehidupan ini dalam kesehariannya, tidak mengkhawatirkan kehidupan. Walladzina amanu wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ketika kamu beriman, kamu tidak akan takut dan tidak pula bersedih hati. Bahkan bertakwa, ketika kamu bertakwa, maka Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, karena keberkahan yang dia dapatkan. Kalau kamu bertakwa, maka Allah cukupkan keperluanmu. Kalau kamu bertakwa, maka akan dicarikan jalan keluar dari, dimudahkan urusan. Masya Allah. Ya, jaminan Allah. Silahkan lihat dalam surat Tolak ayat 2. Allah sendiri yang menjamin bahwasannya ketika kita bertakwa, maka Allah berikan jalan keluar, Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak sangka-sangka, Allah cukupkan keperluannya. 3 itu saja, itu sudah keberkahan yang luar biasa yang dapatkan oleh orang yang bertakwa. Dan banyak janji Allah dalam Quran lagi, semuanya untuk orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah. Betapa banyaknya keberkahan yang kita dapatkan dari menjaga iman dan menjaga ketakwaan kita. Yang kedua, agar keberkahan itu hadir dalam kehidupan kita, bersyukurlah. Bersyukur. Kenapa? Karena syukur ini adalah bentuk benarnya iman. Syukur itu hadir karena benarnya iman seseorang. Dia merasakan nikmat yang Allah titipkan kepadanya itu adalah bentuk kasih sayang Allah, sehingga tumbuh dalam hatinya, muncul dalam dirinya keinginan untuk menghadirkan ketakwaan kepada Allah, kehadiran menghadirkan ketaatan kepada Allah. Bahkan orang yang bersyukur ini Allah sampaikan dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau engkau bersyukur, ku tambah ziyadah. Ada kalimat ziyadah, la in syakartum la azidannakum. Jadi kalimat azidannakum itu adalah mufradatnya dari ziyadah, bertambah. Jadi kalau engkau bersyukur, bertambah keberkahan, bertambah nikmatnya. Jadi untuk meraih keberkahan itu banyak bersyukur. Ya, kadang-kadang kenapa kita merasa selalu kurang? Karena kita tidak bersyukur. Ya, kenapa kita selalu merasa miskin? Karena keinginan kita melebihi kebutuhan kita. Yang membuat kita merasa selalu kurang. Apa rumusnya? Kenapa kita merasa selalu kurang? Karena keinginan melebihi kebutuhan. Karena kebutuhan melebihi keinginan kita melebihi kebutuhan itu. Karena keinginan kita melebihi kebutuhan yang seharusnya. Contoh, kebutuhan awak sebenarnya memiliki rumah, makan, itu kan standar ya. Makan, rumah, pakaian, itu kebutuhan standar kita. Tetapi keinginan nak bau toyo, ya kan? Dicari orang toyo, cara pagi, siang, sore, malam, anak niolo, itu keinginan tuh. Hati-hati. Baju kan cukup beberapa helai yang dipakai di badan. Tapi nak niolo mana orang? Dan di butik lo baliau. Sekali balik sekian puluh juta lo. Itu yang membuat kita selalu kurang. Terus makan tuh kan hanya untuk memperkuat tulang punggung.
memperkuat tubuh untuk beribadah. Tapi nak dia loh, nak di restoran lo makannya, nak iko lo, nak itulah yang kebutuhan kita hanya makan, tapi keinginan melebihi itu, sehingga membuat kita merasa selalu kurang. Yang muncul itu kita selalu berkeluh kesah dengan apa yang sudah Allah titipkan kepada kita. Kita selalu merasa kurang. Kenapa? Kalau tiba di orang Minang, awak banyak mencolik hati. Lupa awak ketika awak sekali melihat ke bawah, ada orang ternyata justru lebih jauh kurang daripada kita. Kenapa kita terus mendengar? Sementara ada kenikmatan yang Allah titipkan. Bisa saja apa yang kita dapatkan hari ini, orang juga ingin mendapatkan apa yang kita raih. Tenang cari ibu Tuhan, dia begitu damai menjalani hidup dan terus berdiawan. Bisa saja ayo dapatkan gini, orang ingin loh. Dia sebuah, dia bisa ke masjid, dia bisa berjamaah, dia loh untuk itu, dia aktif di pengajian. Sementara awak sibuk seharian. Ada sesuatu yang mungkin tidak terlihat oleh kita, tapi orang lain melihatnya. Ada kebaikan ternyata dari setiap ketaatan yang kita lakukan. Nah, yang ketiga, agar berkah itu hadir, maka jauhilah sesuatu yang haram. Jauhkan diri dari yang haram. Karena sesuatu yang haram jika masuk ke tubuh kita, maka neraka lebih berhak daripadanya. Jauhkan makanan yang haram, harta yang haram, jauhkan itu dalam kehidupan kita agar hidup ini jadi berkah. Kalau kita tidak lagi memperhatikan halal dan haram dengan apa yang kita makan, dengan apa yang kita pakai, maka kita akan terjerumus, terjebak kepada kehidupan yang sempit, jauh dari keberkahan, selalu merasa kurang, gelisah senantiasa. Apalagi kita gunakan harta haram itu untuk menafkahi anak-anak kita. Betapa dampaknya akan luar biasa kepada mereka, sikapnya, karakternya, karena dia mengalir dalam aliran darah. Itulah hati-hati terhadap yang dimakan, hati-hati terhadap yang diberikan kepada keturunan kita. Dan dia akan jadi darah daging. Jangan asal dibawa, jangan asal banyak, tapi tidak berkah. Maka kita berhati-hati sekali dalam proses mencari nafkah itu. Contoh, ketika kita bekerja, kita benar-benar mencari keberkahan dalam bekerja kita. Kita penuhi kewajiban kita, baru kita dapatkan Sebagai pedagang, berhati-hati betul kita agar dia berkah. Timbangan kita paskan, tiap tahun kita kir timbangan itu agar dia pas juga hak orang dapat. Kalau kita tidak hati-hati, contoh dalam menimbang saja, terkurangi hak orang, lalu lebihnya itu. Ketika kita jadi abdi negara, begitu juga kita penuhi kewajiban kita, kita patuhi jam yang telah diberikan kepada kita. Bahkan kalau berlebih pun kita bekerja dari jam yang telah dituntut, itu jadi keberkahan sebenarnya. Ya. Sebulan itu misalnya kita digaji 5 juta, ya, tapi kita bekerja nilainya senilai 8 juta. Dan 3 juta lagi mana? Siapa yang gaji? Allah yang berikan langsung. Bisa jadi tidak bentuk materi, karena rezeki itu harus kita pahami dia tidak ada dalam bentuk materi. Bisa jadi dalam bentuk kesehatan, alhamdulillah sehat sebadan. Bisa jadi dalam bentuk patuhnya anak-anak kita, solehnya anak-anak kita, itu rezeki. Kesempatan untuk bisa berjamaah seperti ini rezeki. Kesempatan untuk mendengar ayat-ayat Allah ini rezeki. Maka kebaikan-kebaikan yang kita dapat dan nikmati itu rezeki dari Allah. Dia tidak hanya bentuk materi. Kalau kita mengukur semuanya adalah bentuk materi, maka tidak akan pernah cukup kita dapatkan. Karena manusia itu, bahkan Rasulullah menyampaikan, kalau Allah diberikan ke manusia itu emas sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud di Madinah, itu tidak akan pernah cukup untuk memenuhi keinginan dan hasrat manusia. Namanya kata gunung Uhud tak tambah. Karena memang dunia ini ibaratnya minum air laut, semakin diminum dia semakin haus.
Ya, setelah moto dia baik kalau lain nak dua, setelah cie nak dua, setelah dua nak tiga, tambah tadi. Ya. Kalau sakit tuh rezekinya tuh ya. Hah? Rezeki itu sakit itu bisa dia bentuk ujian itu. Sakit itu ujian dari Allah agar kita semakin dekat kepada-Nya. Ya. Sakit itu adalah bentuk kasih sayang Allah agar kita singkat kepada-Nya. Dalam keadaan sehat bisa saja kita tidak banyak menyebut nama Allah, tidak sebanyak sakit. Tapi kalau sakit, Allah ya Allah ya Rabbi, ya Rabbi ya Allah. Sebentar kita nyebut namanya. Dalam sakit kita hadirkan kepasrahan kita kepada Allah. Ya, yuk banyak kita menyebut namanya, banyak kita pasrah kepadanya, banyak kita berserah diri kepadanya. Itu makin membuat Allah cinta kepada hamba-Nya. Dan sakit itu adalah cara Allah untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Iya, ya, cara Allah untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Ketika sakit dicabut 3 hal dari kita, Bu. Ya, dicabut kenikmatan makan dan minum. Ya. Dicabut kenikmatan aura, ya kan? Terus ketika sakit digugurkan dosanya. Nah, ketika kita sehat, ya, dikembalikan 2, ditahan 1. Wajahnya dikembalikan ceria, nikmat makan dikembalikan, tapi dosa tidak dikembalikan. Dosa gugur. Tanpa sayang dari Allah. Ya, ketika sehat, 2 dikembalikan, 1 tidak. Ya, 1 digugurkan oleh Allah, itulah dosa. Allah tidak kembalikan dosa kepada si sakit, dibersihkan. Kalau dia bersabar, kalau dia menjadikan itu sebagai ujian dari Allah. Ya Allah, ini bentuk Engkau membersihkan aku dari dosa. Lalu selanjutnya yang keempat, agar berkah itu hadir, gemparlah bersedekah. Bersedekah itu mengundang berkah. Dan yakinlah dengan bersedekah itu tidak akan kurang harta kita, malah justru makin bertambah. Ibarat menanam 1 biji, tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai berbuah 100. Masya Allah. Tambah banyaknya hikmah dari bersedekah itu. Dan bersedekah itu adalah bentuk membersihkan harta dari satu yang bukan hak kita. Bisa jadi dalam bekerja kita belum maksimal memenuhi hak, maka bersihkan yang kita makan itu sehingga dia menjadi hak orang lain. Ada hak saudara kita dari harta yang kita miliki. Maka bersedekah ini adalah bentuk benarnya iman seseorang. Dia meyakini dengan bersedekah itu akan mengundang berkah dari Allah, mengundang kebaikan dari Allah, akan terjauh dari sifat kikir, akan jauh dari sifat pelit. Tahu Ibu sempirit balapit? Nah, Allah itu saja maha pemurah, maha pemurah. Ya, Allah tidak pilih kasih. Yang engkar dikasih juga rezeki. Ya, ada orang engkar, orang yang tidak beriman ditahan rezekinya, diberikan juga selama dia berusaha. Itulah kenapa ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Ar-Rahman untuk seluruh alam ini Allah berikan kesayang. Tapi Ar-Rahim, keberkahan, kita hanya dapat bagi orang-orang yang beriman. Bahkan kita sebagai hamba jangan pernah kikir dalam harta, karena harta itu titipan. Justru yang akan jadi tabungan itu apa yang kita sedekahkan. Kalau yang dimakan dia akan jadi kotoran, yang dipakai dia akan rusak. Tapi yang akan jadi bekal kita nanti, apa yang kita sedekahkan itu yang menjadi bekal. Jadi sebenarnya ketika kita memberi sedekah, kita tengah menabung bekal untuk hari akhirat. Sahabat berlomba-lomba untuk hal sedekah ini, Bapak. Berlomba-lomba mereka. Suatu ketika pagi hari Rasulullah setelah sholat subuh bertanya kepada sahabatnya. Jadi setelah sholat subuh Rasulullah sering taklim dan zikir wirid sama-sama sahabat.
siapa pagi ini yang sudah bersilaturahim? Ana ya Rasulullah, kata Abu Bakar. Subuh hari sudah silaturahim. Siapa pagi ini yang sudah berjenguk? Ana ya Rasulullah. Lagi-lagi Abu Bakar. Siapa pagi ini yang sudah bersedekah? Ana ya Rasulullah. Terkejut seluruh sahabat. Kok bisa? Ya. Ibu, siapa pagi tadi yang sudah silaturahim? Apa? Siapa pagi tadi yang sudah bersedekah? Dan itu pernah keluar tiga-tiganya itu. Abu Bakar sebelum dia sholat subuh dia tunaikan 3 itu. Ya. Bertanya, apa ya yang kau lakukan wahai Abu Bakar? Kenapa bisa kau lakukan ketiga itu? Jadi sebelum ke masjid dia mendengar ada salah seorang sahabat yang sakit. Maka pergilah dia menjenguknya, dapat pahala silaturahim, dapat pahala menjenguk, lalu dia berikan sedekah, dapat pahala sedekah. Dan itu dilakukannya sebelum subuh. Sehingga terinspirasilah orang-orang zaman modern ini sedekah subuh. Ya, pernah dengar sedekah subuh? Jadi pas jamaah kedua subuh, dan nasi goreng, dan lontong. Raih keberkahan hari itu dengan sedekah. Baru memulai hari saja dulu, udah sedekah ya. Ya. Kualitas hari kita itu tergantung bagaimana kita memulai hari-hari kita. Kalau pagi hari kita mulai dengan ketaatan, maka Allah turunkan berkah. Tapi subuh saja, orang sudah azhar, orang masih bakaruh, maka akan dapat keberkahan. Maka gemarlah bersedekah. Lalu yang kelima, raih berkah itu dengan menjaga silaturahim. Karena silaturahim ini memanjangkan umur, memudahkan rezeki. Termasuk Bapak Ibu. Nah, aku inginkan kepada diri aku dan kita sekalian, jalin kembali silaturahim dengan mendiang orang tua. Dengan mendiang orang tua. Ya, dengan teman-temannya maksudnya. Misalnya dengan kerabat orang tua kita dan sampai terputus ya. Karena orang tua nak doleh ala jarang saya mencari aku. Bangun lagi silaturahim. Karena itu akan melapangkan kuburannya, akan memberikan kebaikan kepada orang tua kita. Terus kepada teman-teman yang semasa dia hidup. Ikut teman orang tua dulu, maka bangun silaturahim dengannya. Maka insya Allah kita akan memberikan keberkahan dan kebaikan. Apalagi dengan saudara-saudara kita, apalagi dengan orang tua kita jika dia masih hidup. Terus yang keenam, raih keberkahan dengan meninggalkan maksiat. Ketika seseorang masih rutin bermaksiat, maka dia akan terhalang dari keberkahan. Ya, maka ketika seorang menjauh dari maksiat, maka disitulah hadir ke dalam dirinya keberkahan yang berlipat. Ya, menjauhkan diri dari maksiat. Kesabaran itu ada 3. Sabar menghadapi ujian. Nah, ini umum kita ketahui ya. Sabar ketika ditimpa musibah. Ini yang paling umum diketahui oleh umat Islam. Tapi ternyata ada 2 lagi kesabaran yang jarang mungkin diketahui dan bahkan menganggap sabar itu cuma ketika ditimpa musibah atau diberikan ujian. Sabar yang kedua itu sabar dalam ketaatan kepada Allah. Jadi untuk taat seperti ini itu butuh kesabaran. Untuk ibu bisa istiqomah subuh ini, untuk sholat subuh, untuk mendengar kajian ini butuh kesabaran. Betul nggak? Udah berapa tahun di kajian subuh kita, Bu? Insya Allah tahun butuh sabar atau butuh taat. Dari 91 sejak musola ini ada terus kajian. Butuh kesabaran untuk taat pada Allah. Atau ibu tahajud malam, siang lama deh, karena itu banyak ya. Ingin tahajud dulu, kadang insya Allah tuh itu begitu baik ya. Bahkan yang paling berat di atas dunia itu apa, Bu? Yo ringan yo, tapi balik bangkit. Dan paling balik bangkit nanti dunia koma. Buluan tuh, kan di koma tuh.
bulu hantu mana lah kabar itu timbang ibu timbang bulu hantu itu mana kabar itu. Tapi kalau timur itu tuh timbang itu di mana pahaya. Nah, lalu bersabar kita untuk itu. Sama kita bawa berwudu, kita bawa untuk taat kepada Allah itu luar biasa berkahnya itu. Bahkan walaupun kita lelah, tapi kita tetap berusaha untuk taat pada Allah. Lelah itu sangat dicintai oleh Allah. Lelah dalam taat kepadanya. Dan yang terakhir, banyak lagi keberkahan itu, tapi kita menghimpun ada 7 keberkahan, 7 hal yang kita jika dilakukan akan meraih keberkahan. Yang ketujuh, senantiasa akrab dengan Al-Quran. Insya Allah lahir keberkahan. Karena Al-Quran ini petunjuk. Kapan dia bisa menjadi petunjuk? Kalau kita baca, kalau kita renungi, kalau kita amalkan, baru dia jadi petunjuk. Baru dia menghadirkan keberkahan. Tapi kalau kita letakkan aja, buka sekali setahun, kalau kamu hilang, ya kamu hilang baru bisa baca. Kamu hilang banyak. Pas buka, pas hilang ciri hasil. Batu kamu banyak. Ya, banyak kamu. Pas dibuka sekali-sekali, boleh kalau baca ya. Alhamdulillah. Bila akan dapat keberkahannya. Maka jangan lewatkan hari kita kecuali membaca Al-Quran. Ya, Masya Allah. Hadirkan hari-hari kita, jangan tinggalkan Al-Quran. Baca. Bahkan Utsman bin Affan, hati yang bersih, dia tidak akan pernah bosan dengan Al-Quran. Itu ungkapan Utsman bin Affan. Apa? Hati yang bersih tidak akan pernah bosan dengan Al-Quran. Jadi kalau ingin melihat vibrasi coba bosan. Kalau latihan itu manusiawi, ya. Cuma bosan, dia nggak bosan. Mungkin lelah, letih itu adalah manusiawi, ya, manusiawi kita. Tapi yang bosan dia tidak pernah. Dia merasakan nikmat aja bersama Quran itu. Maka Allah turunkan keberkahan bagi orang-orang yang membaca Quran. Bahkan tidak hanya keberkahan yang hadir pada dirinya, Quran ini nanti akan menjadi syafaat baginya, akan menolongnya, yang akan menyelamatkan dia daripada azab neraka. Nah itu dia Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan pada sebuah hari yang berkah ini, insyaallah. Mudah-mudahan ketika kita dalam kehidupan ini fokus dalam mencari keberkahan kepada Allah, maka Allah turunkan kepada kita kebaikan, ya. Dan ketika kita dapatkan kebaikan dalam kehidupan ini, insya Allah kita juga akan dapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dengan menghadirkan keberkahan dengan amalan-amalan tadi, mudah-mudahan Allah berikan kita kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dan ketika Allah izinkan kita berjumpa dalam ketaatan kepada Allah, diizinkan bersama setiap waktu sholat berjamaah di masjid ini, mudah-mudahan Allah izinkan pula kita berkumpul di surga nanti, insyaallah. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.